Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kita akan belajar kali ini tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Situasi dunia yang sedang menghadapi pandemi secara global, yaitu dengan adanya COVID-19, menyebabkan banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, disinilah konsep ekonomi kreatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apa itu sebenarnya ekonomi kreatif? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Konsep ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama di dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya, pertumbuhan sektor ekonomi ini sudah meningkat 5,76% dibandingkan sektor pertambangan, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Jika terus begini, sektor perekonomian di Indonesia bisa semakin berkembang pesat dan akhirnya bisa mendunia. Berikut ini adalah ruang lingkup industri kreatif menurut pemerintah. Ada 14 sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah adanya periklanan atau advertising. Periklanan sangat memegang peranan penting dalam mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan yang ditawarkan kepada masyarakat. Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya dengan baik. Sedangkan di sisi lain, para pembeli juga tidak akan memiliki informasi mengenai produk, barang maupun jasa yang tersedia di pasar. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus. Yang kedua adalah arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu untuk membuat rancangan berdasarkan kreativitas dan gagasannya sendiri. Oleh karenanya, wajar apabila pekerjaan arsitektur ini dikategorikan ke dalam seni, karena proses pengerjaan memang membutuhkan daya imajinasi yang sangat tinggi guna menghasilkan suatu bentuk atau produk yang sangat bagus. Yang ketiga adalah kerajinan atau craft, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Kegiatan kerajinan menitik beratkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan sekitar kita menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis, sehingga pasti akan memiliki nilai jual yang akan lebih tinggi atau lebih mahal. Yang keempat adalah pasar barang seni. Kegiatan produksi ini ditujukan untuk pasar barang seni yang tidak diproduksi secara massal.
Pasar barang seni adalah kegiatan perdagangan barang-barang seni masa lalu maupun masa kini yang bersifat asli, unik, langka, dan legal. Kegiatan kreatif ini berhubungan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Nah, pangsa pasar ini memiliki peminatnya tersendiri, di mana orang ketika sudah memiliki suatu kesenangan atau hobi tertentu terhadap suatu seni, pasti akan rela mengeluarkan uang yang relatif mahal harganya untuk bisa menikmati seni yang dia inginkan. Yang kelima adalah desain. Desain adalah proses kreatif yang menggabungkan seni dan teknologi dalam mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan. Kegiatan kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan desain industri. Desain grafis harus bekerja sama dengan perangkat komunikasi agar dapat menyampaikan pesan dari klien ke sasaran audiensnya. Ilmu desain grafis meliputi seni visual, tata letak, dan desain interaksi. Yang ketujuh adalah fashion. Fashion adalah sebuah ekspresi estetika yang populer pada waktu, masa, tempat tertentu, dan dalam konteks tertentu, terutama pada pakaian, alas kaki, gaya hidup, aksesoris, riasan wajah, gaya rambut, dan proporsi tubuh. Kegiatan kreatif ini lebih cenderung berkaitan dengan dunia perempuan yang sangat menyukai fashion dan aksesorisnya, sehingga ketika ekonomi kreatif bergerak dalam bidang ini, maka memiliki prospek yang sangat tinggi karena perempuan cenderung memiliki keinginan untuk bisa mengoleksi berbagai macam pakaian maupun aksesoris. Yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Subsektor ini sama halnya dengan industri fashion yang berkembang pesat di kegiatan ekonomi kreatif. Nah, kegiatan ini berhubungan dengan kreasi produksi video, film, jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan adalah adanya permainan interaktif atau game. Kegiatan kreatif ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Jadi sekarang ini kita bisa melakukan pembelajaran itu pun dengan menarik, yaitu dengan permainan atau game. Ataupun saat ini permainan interaktif atau game itu juga bisa menghasilkan nilai ekonomis, di mana ketika kalian sudah menjadi pemain yang pro, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari game yang kalian lakukan. Bidang yang kesembilan adalah musik. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Meski industri ini sempat meredup terhalang oleh isu pembajakan, tapi kini penggiat seni musik menggunakan media pembelian lagu di internet untuk menggantikan bentuk fisik sebuah album. Subsektor yang ke-10 adalah showbiz atau seni pertunjukan. Kegiatan kreatif ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang,
balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, teater, tata busana, tata panggung, dan tata pencahayaan. Bidang yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, tiket pesawat terbang, dan surat berharga lainnya. Bidang ke-12 adalah layanan komputer dan software. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan layanan jasa komputer, di mana kegiatan ini terkait dengan pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain arsitektur piranti lunak, sampai dengan desain portal termasuk perawatannya. Ke-13 adalah televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan kreatif ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti kuis, reality show, infotainment, games, dan lainnya, termasuk penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, di mana kita tahu bahwa penikmat televisi maupun radio di Indonesia itu masih sangat tinggi, terutama pada industri-industri yang bergerak dalam bidang film maupun sinetron yang sangat digemari oleh ibu-ibu di Indonesia. Bidang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif ini terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Nah, upaya meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah membuat roadmap industri. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum ekonomi kreatif. Dan yang keempat adalah memberi bantuan modal UMKM. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.